peluang ini nggak saya manfaatin gitu. Tapi karena ini peluang saya coba dulu. Melati 2 ini sudah booming lah mana-mana. Cuman karena Allah masih belum berkehendak 100% kita jadi itu nasional ya, kopi diturunkan. Iya. Tapi kalau enggak berhenti capek Terima tamu. duit pun banyak menurutnya. Iya. Duit banyak. Ya Pak Kades kan akan dimasukkan sebagai narasumber ya kan. Nah, ada tamu kita satu bulan 10 orang itu berarti uang kami udah 10 juta. Dari 5.000 rupiah. Berarti sudah 500.000. Kan gitu. Terus gini, nah, ini Pak, Pak Kades juga menciptakan peluang. Kepala desa. Ya. Terus kalian di desa kalian ada nggak komunitas mahasiswa? Entah ada 10-20 orang, entah ada 3 orang yang kuliah di situ, ngumpul kalian, Pak Kades, tawarkan masukan. Nah ini kan buah-buah tahun 2018 itu kan buah-buah dari anak-anak mahasiswa. Ini aku cari itu mahasiswa di sini. Coba kita ngopi kan. Akhirnya sampai jam 3 jam 4. Malam minggu ya. Secara akademis kalian kan. Secara teori kalian, prakteknya kita. Nah pertanyaan Pak Kades sama kalian, gimana tanggapan kalian? Ini kan anak-anak Sergei semua dengan pemerintahan desa Melati 2 dan di desa kalian. Kasih tanggapan. Ada dari mana? Desa Jamur Pulau. Jampul, gimana kira-kira tanggapannya tentang 2 desa ini? Jampul sama Melati. Ah, Kalau Melati sih menurut saya banyak objek wisatanya, banyak tempat-tempat yang bersejarah. Objek wisata itu kan karena dilahirkan. Ya kan ini baru berkembang nih kan Pak. Iya. Kalau nggak dilahirkan kan nggak ada. Gitu. Artinya bagaimana tanggapan desa Melati 2 yang sudah kau kunjungi dengan desamu? Apa masukannya? Kalau menurut saya sih Melati ini udah lumayan bagus sih Pak. Daripada desa kami belum ada kemajuan. Oke, adik dari mana? Sungai Bulu, desa Sungai Bulu. Tanggapannya? Beda sih Pak, sama Melati lebih Mungkin tata kelolanya. terkelolanya lebih ke Melati Pak. Oh, adik dari mana? Sungai Bulu. Idem. Tanggapannya ada? Masukan? Sama Pak. Sama adik? Lubuk Saban. Oh, Lubuk Saban, daerah pinggir. Pantai Cermin. Pantai Cermin. Pantai Cermin lagi potensi banyak. Artinya kalian sudah punya laut, ya, punya gunung misalnya, punya danau. Berarti kan disiapkan Allah, disiapkan Tuhan tempat yang memang bisa dikunjungi orang. Nah, kami ini nggak punya gunung, nggak punya laut, nggak punya pantai, tapi kami punya kemauan. Nah, tanggapanmu gimana dengan wisata yang di sana? Kalau wisata yang di sana ya bilang ya Pak, yang ngelola tuh kebanyakan orang Cina gitu ya Pak, Pengusaha. pengusaha gitu. Jadi masyarakat di situ ya hanya sebagai pekerja biasa gitu aja Pak. Oke. Kalau Gitu ya. yang Untuk masukan-masukan nanti mungkin ke depan. Ada dari bengkel Pak. desa Bengkel ada kuliner. Terus di sini yang ada sawah-sawah tapi dikolaborasikan. Tanggapannya? Misalnya kayak di sini punya wisata, kalau di Bengkel tuh nggak
nggak ada wisata, cuma ada kuliner. Nah, kalau di Melati ini kan kayak wisata ada, cuman kuliner nggak ada Pak. Ini ya kayak di bengkel dulu butuhnya tempat wisata, cuman kan karena tempatnya nggak memadai kan Pak, ke pinggir pasar besar gitu. Dan sekeliling-kelilingnya pun punya sawit PTPN. Tuh. Berarti ada ke depan harapan kolaborasi di sini tempat wisata, di sana tempat kuliner. Dikawinkan, disatukan gitu kan, wisata di sini kuliner di sana. Untuk tujuannya peningkatan ekonomi masyarakat. Ada dari Pasar bengkel juga. pasar bengkel. Tanggapannya ada? Sebagai mahasiswa Sama sih tadi. sama ya. Iya. Ada dari Bingkat. Desa Bingkat, desa tetangga Kecamatan Pegajahan. Bingkat pun itu sangat maju pesat. Kepala desanya energi. Pak siapa kepala desanya? Pak Rudi. Rusdi. Iya. Tanggapanmu? Bedanya di kelompok taninya Pak. Kalau di sini kan macam tiap gang ada kelompok taninya. Kalau di sana itu jarang Pak. Bukan, maksudnya jarangnya gimana? Bisa aja setiap dusun itu nggak ada kelompok taninya. Kebanyakan sana individu. Secara SOP, standar operasional prosedur, kalau di bidang pertanian itu kan desa wajib memiliki kelompok tani, memiliki gapotan. Nah, persoalan sekarang bukan jarang tapi hidup enggak gitu. Kalau di sini kan dihidupkan. Mungkin di sana nggak gitu Pak. Ya. Oke, kesimpulan. Terima kasih tanggapan anak-anakku semua. Harapan Bapak kalian sebagai generasi penerus mahasiswa, Bapak nggak mau pendidikan di Indonesia ini sangat baik, mencetak generasi penerus menjadi pemimpin-pemimpin yang handal di Indonesia ya, khususnya di daerah kita masing-masing. Tapi kita hanya punya kuantitas, kualitasnya dipertanyakan. Jadi saya sebagai kepala desa Melati II yakin anak-anakku dari mahasiswa UMN pasti telah mempersiapkan kualitasnya, bukan hanya kuantitas, kualitas. Jadi begitu nanti kita selesai dari bangku kuliah, kita sudah bisa berkolaborasi di tengah masyarakat untuk menciptakan peluang bisnis, menciptakan peluang-peluang lain untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Mindset kita harus kita rubah. Kita kuliah tinggi-tinggi bukan cari kerja, tapi apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Ini dulu yang harus kita garis bawahi. Kita yakinkan bahwasanya ke depan insya Allah aku akan menjadi pencipta lapangan pekerja dengan kualitas yang saya miliki. Hari ini mohon maaf, adik punya cita-cita jadi ini di perusahaan besar. Masuk adik ke situ. 5-10 tahun adik di situ sebagai manajer, tetap adik sebagai pekerja. Yang besar perusahaannya. Tapi hari ini kita mulai dari nol, kita jadi agen pisang. Tapi 5-10 tahun mendatang, usaha pisang yang kita miliki secara pribadi tadi dengan packaging yang baik, dengan pemasaran yang baik, ini menjadi besar hingga cabang-cabang kita di setiap desa ada. Maka kita sebagai orang yang menciptakan peluang itu akan menjadi besar. Di perusahaan kecil akan menjadi besar karena perusahaan itu kita punya. Daripada kita masuk sekarang di perusahaan besar, tapi selama-lamanya kita jadi pekerja. Ya, semangat. Inilah salah satu lokus. Namun Pak Kades minta maaf karena memang dalam situasi kondisi COVID kita tetap mengedepankan protokol kesehatan. Kalian menjadi garda terdepan untuk memutus mata rantai COVID-19, ya kan? Sebagai desa tangguh ada 3. Apa itu desa tangguh? Memutus mata rantai COVID. Yang kedua, ciptakan Kamtipmas. Yang ketiga, pertahankan dan tingkatkan ekonomi masyarakat. Mungkin itu, terima kasih atas tanggapan yang ada. Ini Pak Jurlis ini